terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologowerlu jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Minta tolong dong. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aigbotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca bencana Sumatera. Rakor dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, sementara jajaran menteri yang hadir diantaranya ada Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam rapat kali ini dibahas target roda pemerintahan di lokasi bencana selesai sebelum Lebaran. Yang kami hormati dan segenap anggota DPR pimpinan komisi. Sementara itu pemirsa, dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah,
kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan tim kuasa hukum tergugat. Ayu Sore segera kembali. Material tembakau kering di dalam gudang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api hingga pukul 11 Rabu siang. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Ada bahan tembakau itu, bahan rokok. Untuk sementara masih dalam penanganan dari pihak pemadam. Kendalanya jelas karena ini menyeluruh sudah terbakar. Sebisa mungkin kami hanya dari luar karena membahayakan untuk gedungnya karena tidak standar. Pasti karena kalau kita pukul dari atas, yang bawah belum tentu kena. Harusnya diure kan. Nah disitulah harus butuh air sebanyak-banyaknya untuk sampai dia ke bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol.
Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat tanggul di Grobogan dan Demak jebol. Tak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah. Pemirsa, viral di media sosial, alamat rumah Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah berubah jadi Tembok Ratapan Solo. Perubahan nama itu juga bisa dilihat di aplikasi pencari lokasi Google Maps. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah ditandai dengan nama Tembok Ratapan Solo. Tanda Tembok Ratapan Solo ini bisa dilihat jika membuka aplikasi pencari lokasi Google Maps. Hal itu membuat Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali merespon. Ia menilai penamaan lokasi rumah Jokowi dengan nama Tembok Ratapan Solo adalah bentuk kreativitas. Rumah Jokowi memang tak pernah sepi pengunjung. Selalu saja ada warga yang ingin bertemu, dan hal ini membuktikan bahwa Jokowi dicintai masyarakat. Sebelumnya nama Tembok Ratapan Solo di Google Maps berada di lokasi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Fenomena ini diperkuat oleh sebuah video seorang pemuda yang beraksi seolah sedang meratap di depan gerbang rumah tersebut. Hingga kini rumah Jokowi memang masih didatangi oleh banyak orang, mulai dari tokoh nasional, relawan, hingga masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi saksi ahli di sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo, Roy Suryo menolak menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum tergugat. Ketegangan bermula saat tim kuasa hukum tergugat keberatan terhadap pernyataan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Roy Suryo tegas menolak menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat. Sementara kuasa hukum tergugat menolak kehadiran Roy Suryo dan Rismond Sianipar sebagai saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Solo yang digelar Rabu pagi. Ketegangan bermula saat kuasa hukum tergugat YB Irfan mempertanyakan dasar kesimpulan Roy yang menyebut skripsi tidak diuji dan ijazah palsu. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap Dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut YB Irfan mempertanyakan status Roy dan Rismond terkait laporan yang diajukan Jokowi pada April 2025 terkait dugaan fitnah. Status keduanya dinilai penting untuk memastikan objektivitas dan independensi dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Sikap Roy Suryo yang menolak menjawab membuat tim kuasa hukum tergugat menolak seluruh keterangan Roy Suryo dalam sidang Citizen Lawsuit dokumen pendidikan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat panas terjadi antara Andi Azwan dan Roy Suryo CS terkait perbedaan ijazah Jokowi pada tahun 2014 dan 2019. Salah satu perbedaan yang jadi perdebatan adalah terkait ukuran ijazah. Ukuran ini krusial. Kalau ukurannya tidak sesuai, Mas Aiman, harusnya begitu kita terima gambar, terus ukurannya jadi melebar. Ini ukurannya sebenarnya, terus tadi mengkerucut. Harusnya nggak boleh diterima, pasti harusnya KPU bilang ini ukuran ijazahnya nggak sesuai, formanya nggak sesuai, kembalikan dulu. Nggak bisa diterima, kok bisa diterima? Ini benar, tapi ada yang tidak benar di sini juga. Yaitu apa? Yaitu di sini nggak ada tanggalnya. Kalau yang tadi 2014 ada? Masih nggak ada juga, tapi itu sebelum berlaku. Undang-undang tentang keadministrasi pemerintah belum berlaku. Tahun berapa itu? Itu 2014 Oktober. Oke. Jadi baru tahun itu. Tahun ini harusnya, jadi ini sekaligus jawaban saya.
Ada juga beberapa termul yang mengatakan itu Roy Suryo legalisasinya juga ada tanggalnya. Iya, belum 2014. Kalau setelah 2014, 2019 harusnya ada tanggalnya. Dan ini melanggar undang-undang sistem pemerintahan, undang-undang tahun 2014 yang dikukuhkan pada bulan Oktober. Jadi gini, ini saya jelaskan. Ya. Maksudnya Mas Roy, jadi ini besar, ini kecil. Ya. Tidak sesederhana mengecilkan yang besar gitu kan? Betul. Tetapi ketika dikecilkan pun maka proporsinya juga berbeda antara 2014 dengan 2019. Iya. Anda sudah melakukan itu dengan menggunakan alat. Saya ukur. Boleh? Ukurannya yang satu 3:4, yang satu ukurannya kayak 6:9. Dengan menggunakan alat apa itu? Dengan menggunakan Software apa? ada perspektif, ada programnya perspektif sama. Pakai penggaris. Apa? Mau pakai penggaris juga boleh. Kalau nggak bisa IT pakai penggaris juga boleh. Coba pakai apa? Alatnya namanya apa? Ayo. Pokoknya begini. Kalau dia belum latihan, belum bisa nanti pakai VCG Face. Ada alatnya itu. Iya tahu VCG Face, ArcNet, FaceNet gitu kan. Pasti itu gitu loh. Yang paling intinya, Udah. Oke, ya kan saya sudah jelaskan tadi, ya ini adalah silon dan yang nggak ada hubungannya mau silon mau sinom. Jadi kalau dikatakan itu nggak ada ini adalah yang sudah diberikan oleh KPU RI dan ini diterima oleh KPU RI, artinya ini sudah sah. Apalagi yang mesti diperbincangkan, apalagi yang mesti diperdebatkan. Yang saya menarik buat saya kalau bicara itu intinya adalah yang dikatakan ada legalisir. Ketahuan. Ya, karena saya tahu legalisirnya beliau juga tidak mempunyai. Ini nggak dengerin juga kan? Nggak mempunyai yang namanya tanggal, bulan, tahun. Itu saya punya. Loh ya punya, saya bisa saya tunjukkan juga. Saya bisa tunjukkan, izin Mas Roy ya. Sementara itu pengacara Roy Suryo, Refli Harun dan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Arif terlibat debat panas soal penelitian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Karena itu, seorang peneliti yang penting jujur, apakah itu cukup sudah reliable, sudah valid atau tidak untuk sampai pada kesimpulan. Tetapi sebuah penelitian itu subject to. Jadi kalau mengatakan ijazah Jokowi 99,9% palsu, itu subject to yang diteliti oleh Mas Roy Suryo. Dan dia yakini itu sebagai sesuatu yang reliable dan valid. Oke, tapi gini, tentu tidak bertanya Pak ini ijazah asli atau palsu, itu jump to conclusion. Tapi saya ingin tanya, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, tentu pertanyaan saya seperti katakan, tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung interview Pak Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong Bang. Konsekuensi hukum apa? Iya, kan mencemarkan nama baik seseorang Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca putusan MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Apa saya melakukan kiri kanan? Silakan. Saya kira nggak silakan. Dengan metodologi. Saya tantang silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat. Silakan. Intelektual seorang Refli Harun malam ini berubah dan bergeser. Silakan nggak berani Anda. Anda. Adalah kebenaran Bang. Anda ditantang silakan nggak berani. Oleh isu. Anda mau menulis tentang Refli Harun jelek. Itu yang saya katakan. Yang nulis kalau Abang katakan itu menjadi masalah, saya akan coba cari tahu nanti bagaimana pendapat yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih, selama ini Abang begini. Ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya luar biasa. Ini tapi ada Rasman Nasution gitu loh Bang. Ini ada Refli Harun. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah, itu yang keliru Bang. Percaya sama Iman. Itu kata Abang. Percaya sama Kalau saya tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Rasman. Jadi gini. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu Wakapolri 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menduga kasus Roy Suryo CS ada upaya kriminalisasi dan tidak ada istilah klaster tersangka di dalam KUHP. Sementara menurut Sekjen Prade Bersatu Ade Darmawan, pembagian klaster tersangka kasus ijazah Jokowi berdasar pengembangan penyidik. Kalau Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis di SP3,
Berarti kan sudah ada pencabutan juga. Maksudnya gimana, Pak? Pencabutan laporan dong. Terhadap mereka berdua? Ya, terhadap seluruhnya. Harus seluruhnya? Terhadap peristiwa itu yang dilaporkan. Bukan terhadap tersangka terlapornya. Terhadap peristiwa yang Jadi dilaporkan. kalau satu LP, ada 10 orang, yang 2 ini kemudian dicabut? Bisa dicabut kalau dinyatakan meninggal dunia. Oke, kalau seandainya di SP3 karena RJ dan lain sebagainya, maka seluruhnya harus dicabut juga? LP-nya, laporan peristiwanya itu dikembalikan, dipulihkan semula, berarti itu semua dihentikan. Bukan diminta dihentikan, tidak perlu. Kita hanya mengingatkan. Loh, berarti tidak bisa hanya 2 saja dihentikan, yang 6 tidak. Seperti itu. Jadi sekali saya katakan, bukan akhirnya ada 2, Pak tolong dihentikan. Saya tidak pernah memerintahkan penyidik seperti itu. Ya, saya hanya memberikan saran masukan, ya kan. Jadi kalau ada kejadian seperti saya memberikan koreksi, ya saya koreksi supaya Polri 2045 nanti tahun emas itu sudah sesuai dengan Polri harapan kita bersama nanti. Tidak ada kriminalisasi, ya buku ke-1 KHP itu dibaca secara tuntas dan jelas. Tapi sebentar Pak, saya mau tanya, kasus yang Mas Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa itu alami adalah kriminalisasi menurut Pak Ugro? Saya mengarahnya ke situ karena pasal-pasal di buku 1 KHP tadi tidak dipenuhi. Tidak ada istilah klaster 1, klaster 2. Di KUHP tidak ada istilah klaster. Di hukum acara pidana tidak ada klaster. Kalau disebutkan pasti pasal 55, 56. Enggak, apa pentingnya klaster sehingga menyimpulkan kriminalisasi? Ya, ini kan akan dikaitkan penerapan undang-undangnya saja dengan beberapa pasal itu sudah salah. Karena kalau ada satu perbuatan kemudian masuk dalam kategori beberapa peraturan pidana, ya kan? Itu diambilkan pasal yang terberat ancaman hukumannya. Oh, seolah-olah target gitu. Ya, itu ada leg spesialis. Maksudnya gitu Pak, seolah-olah ditarget gitu. Loh, seperti itu karena supaya bisa ditahan dicarikan pasal yang hukumannya berat. Seperti itu. Ya, jadi kita memberikan koreksi itu demi kebaikan Polri, demi kebaikan masyarakat ke depan. Bukan saya nggak cinta Polri. Kalau saya nggak cinta Polri, saya biarkan aja polisi seperti sekarang. Saya memberikan koreksi karena saya pernah jadi penyidik. Ya, penyidik di mana? Kasat Sersa Jakarta Pusat. Pusatnya Jakarta. Kasat Sersa Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Masa saya berbuat semuanya saya, kalau saya kritik berarti saya nggak cinta Polri. Loh, justru saya cinta Polri, saya kritik Polri. Tapi kritik membangun, bukan kritik yang tidak membangun seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau saya buka semua, bagaimana saya dipropam dan sebagainya, nanti dipikir saya cerita yang nggak usah lah. Saya pokoknya tetap Bayangkara saya itu Bayangkara seperti Bayangkara yang diharapkan setelah Polri keluar dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kepolisian seperti sekarang ini. Bukan menjadi Bayangkara seperti zaman Majapahit, pengawal raja dan keluarganya, bukan seperti itu. Ya, itu saja Mas, terima kasih. Kemudian kalau berbicara satu rangkaian, betul 1 LP. Tetapi ada pengembangan penyidik di sini. Tadi Pak Ugro tadi mengatakan bahwa perkara ini harusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tadi. KUHP dan KUHAP. Betul, satu rangkaian. Tetapi memiliki peran masing-masing. Sehingga ada perbedaan pasal, sehingga ada pertanggungjawaban individual sesuai yang asas-asas yang kita sebutkan tadi. Itu dulu, Pak Ugro. Saya tidak membantah Bapak, pendapat Bapak bagus, cocok, ya kan, berdasarkan pengalaman Bapak. Di tengah runtuhan bangunan yang rusak akibat serangan Israel, warga Palestina di Gaza menghias permukiman untuk menyambut bulan suci Ramadan. Usai jeda, kami segera kembali. Di semua ukuran aku FIFA selama Ramadan dari Wings Food. Pemirsa, pemerintah memutuskan 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Keputusan itu diambil usai Kementerian Agama menggelar sidang isbat.
Sidang isbat digelar pada Selasa malam di Hotel Borobudur, Jakarta. Sidang isbat dihadiri berbagai lembaga seperti Komisi 8, MUI, BMKG, BRIN, hingga perwakilan ormas Islam dan pesantren. Dari hasil pantauan, ketinggian hilal belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mabim sehingga tanggal 1 Ramadan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Jadi, secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal Mabims. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Sebelumnya, pantauan hilal juga dilakukan di 96 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil pantauan, tinggi hilal tidak memenuhi syarat minimal 3 derajat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah menetapkan 1 Ramadan pada Kamis besok, Jemaah Muhammadiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur melaksanakan sholat tarawih perdana pada Selasa malam. Sholat tarawih digelar di ratusan masjid dan musola yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Jombang. Ribuan warga Muhammadiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur serentak menggelar sholat tarawih pertama Selasa malam. Salah satunya Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di Jalan Kapten Pierre Tandean, Kota Jombang. Tarawih dilaksanakan setelah Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 18 Februari 2026. Nah, di Ramadan 1447 Hijriah, alhamdulillah animo jamaah dari jamaah Muhammadiyah yang ada di wilayah Jombang cukup luar biasa, di luar ekspektasi kami. Masjid sampai full, sekitar 300 jamaah menghadiri jamaah tarawih kita kali ini. Ada layanan apa saja Pak yang diberikan malam pertama? Alhamdulillah kita ingin menyemarakkan Ramadan dengan kita bergembira. Kita sediakan ada 250-an porsi bakso, kemudian ada aneka jajanan, ya gorengan lah, cemil-cemilan untuk jamaah. Uniknya, setelah sholat tarawih selesai, panitia menyediakan ratusan porsi bakso gratis. Hal ini dilakukan oleh panitia untuk membahagiakan dan memberi semangat pada jamaah yang sholat di masjid mereka. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Jogokarian Yogyakarta bersiap menyambut awal Ramadan dengan berbagai kegiatan. Selain menggelar pasar Ramadan setiap harinya, Masjid Jogokarian juga membagikan 3.800 porsi takjil. Suasana Ramadan terasa di Masjid Jogokarian. Berbagai hiasan bertema Ramadan telah mewarnai sepanjang jalan. Berbagai persiapan juga telah dilakukan pihak manajemen Masjid Jogokarian akan menyediakan 3.800 takjil berbuka puasa gratis bagi warga. Selama bulan Ramadan, Masjid Jogokarian insya Allah akan menyiapkan sekitar 3.800 sampai 4.000 porsi setiap sorenya. Dan itu juga masih sama menggunakan piring, dan kita mengkaryakan dari ibu-ibu dasawisma di wilayah Kampung Jogokarian itu sendiri. Kalau untuk pasar Ramadannya, alhamdulillah tahun ini ada sekitar 350 pedagang UMKM yang itu alhamdulillahnya kalau untuk tahun ini lebih banyak warga dalam Jogokarian itu sendiri ya daripada warga luar. Jadi ya kita berharapnya dengan momentum Ramadan ini warga Jogokarian itu bisa terungkit perekonomiannya. Selama Ramadan akan digelar Pasar Sore Ramadan Kampung Jogokarian dengan melibatkan 350 pedagang yang sebagian besar warga Kampung Jogokarian. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan porsi piring menu takjil disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron Kota Yogyakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Gali Wisma di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Selamat sore Gali. Seperti apa suasana saat ini di Masjid Jogokarian Jogja? Ya, terima kasih Davi. Selamat sore pemirsa. Hari ini Jogokarian menjelang buka puasa bagi sebagian masyarakat yang telah menjalani sholat buka pada hari ini. Hari ini Masjid Jogokarian seperti biasa pada tahun sebelumnya akan memberikan ribuan takjil gratis pada warga masyarakat. Tahun ini Masjid Jogokarian akan membagikan lebih 3.800 porsi meningkat pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.400. Akan saya kembalikan bagaimana persiapan pada sore hari ini. Masjid Jogokarian ini sudah ramai sekali ya. Masyarakat akan menikmati waktu buka puasa pertama di Masjid Jogokarian, dan akan saya kembalikan secara langsung terkait bagaimana menu yang telah disajikan oleh pengusaha Jogokarian ini. Hari ini ada 3.800 porsi, dan porsi ini akan terus berganti setiap harinya. Ada kurang lebih 20-an porsi yang akan dibagikan secara konsisten harinya. Dan untuk menu hari ini adalah menu opor ayam, di mana terdapat menu atau varian nasi, ayam, kemudian ada kerupuk, dan juga ada buah kurma, dan juga ada sajian minuman teh hangat seperti itu. Dan selain 3.800 porsi di Masjid Jogokarian juga akan langsung juga pasar Ramadan yang ada kurang lebih 400-an pedagang yang hadir dari sebagian masyarakat ataupun dari luar Masjid Jogokarian yang menjual aneka ragam menu takjil. Dan dari 1.800 porsi ini memang dibuat sejak siang hari oleh. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari pembagian takjil di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Pemirsa, 15.000 porsi jenang juga dibagikan secara gratis dalam festival jenang yang digelar di Solo, Jawa Tengah. Puluhan warga berebut jenang yang dibagikan gratis di acara festival jenang di kawasan Ngarsopuro, Pasar Pon, Solo, Jawa Tengah. Berbagai jenis jenang dibagikan kepada masyarakat antara lain jenang merah putih, jenang sumsum, jenang tumpang, jenang mutiara, jenang gendul, jenang ketan ireng, jenang cinta, hingga jenang varian baru Nirmala Nusantara. Semoga rutin terus diajarkan tiap tahun, terus makin ramai, terus makin banyak ke festival jenang. Kalau di kebudayaan Jawa percaya bagaimana kita memohon keselamatan, memanjatkan doa bagi Bapak Ibu yang menemukan dompet warna hitam. Ini adalah bagaimana masyarakat Solo bisa tetap guyup, rukun. Festival jenang yang digelar juga dalam rangka perayaan Hari Jadi Kota Solo. Selain untuk melestarikan kuliner tradisional, juga sebagai upaya menarik kunjungan wisata. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Arab Saudi mulai berpuasa hari ini. Suasana Masjidil Haram Mekah pun terlihat ramai di hari pertama puasa. Pada Selasa malam, Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa hilal sudah terlihat dan hari ini warga Arab Saudi sudah mulai berpuasa. Masjidil Haram juga sudah memulai salat tarawih pada Selasa malam. Di hari pertama puasa, jemaah meramaikan Masjidil Haram. Pihak berwenang Arab Saudi pun telah menerbitkan sejumlah peraturan untuk memastikan kelancaran ibadah selama bulan suci Ramadan. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية. Sementara itu, pemirsa, warga Palestina melakukan sholat tarawih pertama Ramadan di reruntuhan Masjid Al-Albani yang hancur akibat serangan Israel ke Khan Yunis, Gaza. Selasa malam, dalam kehusyuan, warga Gaza tetap melaksanakan ibadah salat tarawih di antara bangunan Masjid Al-Albani yang hancur akibat serangan Israel.
Ibadah dilaksanakan di salah satu ruangan masjid yang telah dibersihkan dan dipersiapkan. Di jalur Gaza, warga Palestina menghadapi awal Ramadan yang kelam. Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang berlaku sejak awal Oktober, namun situasi kemanusiaan di Gaza tetap memprihatinkan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan yang akan segera tiba memunculkan semangat umat muslim di Gaza dan Yerusalem. Di tengah runtuhan bangunan yang rusak akibat konflik, warga Palestina di Gaza menghias pemukiman mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lampu warna-warni dan sejumlah ornamen tradisional tampak di permukiman warga. Dekorasi dibuat secara kreatif dari bahan sederhana atau daur ulang. Sementara itu, di Yerusalem, persiapan Ramadan tampak di kawasan Kota Tua. Warga dan pedagang menata pasar menjelang bulan puasa. Hiasan khas Ramadan juga terpasang di pusat komunitas Muslim setempat. Pemirsa, suasana Ramadan terasa hangat di Gaza, Palestina. Warga menggelar sahur bersama di tengah semua keterbatasan. Momen sahur di kota Gaza, Palestina di awal Ramadan terasa hangat. Ratusan orang berkumpul di satu tempat, saling berbagi makanan sahur meski di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Kegiatan ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dan keteguhan masyarakat Gaza dalam menyambut Ramadan di tengah konflik. Lampion 7 meter dipasang di Gaza dalam rangka merayakan Ramadan pertama sejak gencatan senjata. Lampion yang disiapkan oleh Komite Mesir menggunakan bahan daur ulang. Ratusan warga Gaza berkumpul di pusat kota untuk merayakan kedatangan bulan suci Ramadan. Menandai kedatangan bulan suci Ramadan pada hari Selasa dengan momen perayaan yang langka, sebuah lampion setinggi 7 meter dinyalakan di lapangan Al-Saraya hingga menarik warga dan anak-anak ke pusat kota. Lampion yang disiapkan oleh Komite Mesir menggunakan bahan daur ulang kayu masyatih. سنتين في الحرب يعني الواحد هذه الأجواء ما كانش الواحد يشوفها نهائي كنا بين طخ وحرب وموت ودم وأشياء زي هيك فأنا صدفة ماشية يعني في الرمال ما توقعتش كنتش أتوقع يعني إنه يكون الأجواء بالطريقة هذه الناس مبسوطة رغم الأسى اللي هيأست ورغم الحروب رغم البني آدم اللي قديش فقدنا يعني من ناس ومن هذا بس دائما إحنا بنقع واقفين. Komite Mesir menempatkan lampion di lokasi sentral di jalur Gaza dengan tujuan untuk menerangi hati rakyat yang lelah akibat perang dengan Israel. Sebuah gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Izin melaporkan pimpinan. Suasana Ramadan terasa hangat di Gaza. Warga gelar sahur bersama di tengah semua keterbatasan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ayu Sore bersama saya, Reni Arumsari. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini, setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancap, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar.
Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi dua setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan terputusnya akses jalan roda di Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat tanggul di Grobogan dan Demak jebol. Tak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Ya Allah, minta tolong dong. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papan Rejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Air sangat deras. Sementara itu, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total.
Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aikotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, pemulihan pasca bencana Sumatera menjadi agenda yang dibahas. Dihadiri oleh sejumlah menteri, rapat koordinasi atau rakor digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, agenda pembahasan adalah progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026. Kemudian penyediaan utara yang akan kita mendengar hari ini, progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. DPR meminta pemerintah memastikan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya tak lain agar proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal. Rakor ini menjadi langkah penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Pemirsa, ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir yang cukup tinggi. Ini membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang Ramadan terpaksa harus melintasi genangan. Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir yang menggenang TPU ini disebabkan intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Akibat makam tergenang air cukup tinggi, hingga ketinggian 40 cm, membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan kesulitan untuk menuju makam sanak keluarga. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos demi menuju makam. Ini lagi nyekar orang tua ya Pak ya. Mengenai makam yang banjir begini sih menurut saya kurang nyaman ya Pak. Kalau bisa ya diuruk gitu lebih tinggi biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede. Hujan sebenarnya. Hujan kalau mau seharian itu nggak cepat sekali naiknya.
Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana, nggak mesti. Dia surut sendiri, otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Petugas di TPU Semper mengerahkan 4 mesin pompa untuk menyedot genangan air agar akses menuju makam bisa dilewati dan warga bisa nyaman saat menyekat. Yang bisa saya lakukan untuk sekarang ini kan masih dilakukan penyedotan ya dengan Alkon, bahkan udah berkoordinasi dengan SDA terkait peminjaman penyedotan mesinnya gitu. Jelang masuknya bulan Ramadan Kamis besok, jumlah peziarah di TPU Semper meningkat. Namun struktur tanah yang lebih rendah dari jalan membuat TPU Semper kerap terendam jika curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah gudang penyimpanan bahan di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Izin melaporkan situasi terkini dan mohon didorong bantuan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang menghanguskan gudang penyimpanan ban di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya akses menuju lokasi membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian gudang. Api akhirnya dapat dijinakkan 2 jam kemudian setelah 16 armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Yang kebakar adalah gudang ban. Kami menerima laporan jam 9.40. Anggota dan unit tiba jam 9.50. Dan selesai pemadaman sekitar jam 11.00. Pak, dugaan sementara Pak ya? Penyebabnya apa? Dugaan sementara akibat dari korsleting listrik. Ya. Untuk unit yang diturunkan ada 16 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas tol Cipali kilometer 185. Kebakaran diduga terjadi akibat panasnya kampas rem belakang yang memicu ledakan. Truk tangki pengangkut tiner yang melaju dari Jakarta menuju Jawa terbakar hebat di ruas tol Cipali kilometer 185 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kobaran api disertai kepulan asap tebal membumbung tinggi. Bahkan sempat terjadi ledakan hingga membuat bagian tangki remuk. Diduga kebakaran terjadi akibat kampas rem yang panas hingga menyulut area tangki yang bermuatan bahan mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 kendaraan. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Di Jalan Tol Cipali di kilometer 185 arah Jawa. Kemungkinan diduga dari rem belakang yang panas atau. Ini mengangkut apa sih? Menurut informasi mengangkut tiner. Tiner? Iya. Kebakaran cukup lama ini ya Pak, sulit dipadamkan. Kebakaran cukup lama karena BBM ya, kemudian kita juga terkendala dari stok foam kita yang terbatas. Alhamdulillah setelah kita gunakan foam menghabiskan 3 galon, api langsung bisa padam. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa mengalami kemacetan hingga 7 km. Petugas merekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus dan menghindari kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di sebuah gudang tembakau di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selain lokasi gudang yang berimpitan, banyaknya tumpukan material tembakau kering mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Gudang Jaleha yang baru di timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis. Video amatir warga memperlihatkan kobaran api yang membakar gudang tembakau di Desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kudus pada Rabu pagi. Timur perumahan Jalan Tengah Gondang Manis.
Material tembakau kering di dalam gudang yang mudah terbakar ditambah hembusan angin membuat api dengan cepat membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak menjalar ke bagian gudang lain. Delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api hingga pukul 11 Rabu siang. Petugas masih berjibaku memadamkan api. Ada bahan tembakau itu, bahan rokok. Untuk sementara masih dalam penanganan dari pihak pemadam. Kendalanya jelas karena ini menyeluruh sudah terbakar. Sebisa mungkin kami hanya dari luar karena membahayakan untuk gedungnya karena tidak standar. Pasti karena kalau kita pukul dari atas, yang bawah belum tentu kena. Harusnya diure kan. Nah disitulah harus butuh air sebanyak-banyaknya untuk sampai dia ke bawah. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 10 bangunan tua yang dijadikan lapak dagangan di Pasar Pekong, Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara terbakar. Para pedagang tak kuasa menahan air mata melihat tempat perjualan mereka ludes di lahap si jago merah. Kobaran api dan asap hitam keluar dari bangunan tua di pasar tradisional Pekong, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pedagang yang menyaksikan lapaknya ludes hanya bisa menangis. Petugas pemadam kebakaran dibantu para pedagang mencoba menjinakkan api. Namun, kondisi bangunan yang rapuh membuat api dengan cepat menyebar, membakar 10 lapak bangunan rumah. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari atap salah satu rumah pedagang. Api itu dari salah satu rumah sudah kondisi mulai agak membesar. Jadi memang banyak kondisi barang yang tidak dapat terselamatkan dari salah satu titik lokasi api. Yang ada berapa banyak bangunan yang terbakar? Memang sampai saat ini ada kondisi 10 bangunan rumah yang di daerah Kota Tua Pajak Pekong ini, Kelurahan Pekan Labuan. Di kondisi saat ini memang sedang masa pendinginan oleh Dinas Damkar. Dan untuk relokasi pada saat ini masyarakat yang bermukim di sini bertempat tinggal di rumah familia atau keluarga-keluarga terdekat. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jumlah kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Akan bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto tiba di Washington DC, Amerika Serikat.